Usaha modal kecil yang menjanjikan. Sebenarnya banyak peluang di sekitar kita yang bisa kita jadikan suatu usaha, yang memang kadangkala kita tidak menyadari bahwa sesuatu hal di sekitar kita itu bisa kita jadikan suatu usaha atau suatu bisnis yang relatif modalnya kecil, tetapi hasilnya bisa menjanjikan. Pada kali ini yang pertama saya akan membahas bagaimana cara kita untuk menangkap suatu peluang usaha di sekitar kita yang modalnya relatif kecil tetapi hasilnya bisa menjanjikan. Adapun langkah kita, ini pengalaman saya pribadi, yaitu cara saya untuk menangkap sebuah peluang usaha di sekitar kita yang modalnya kecil dan hasilnya menjanjikan. Langkah yang pertama adalah kita cari di sekitar kita itu ada suatu produk yang mana produk tersebut hampir dibutuhkan atau dikonsumsi, digunakan setiap hari. Apa itu? Banyak sekali ya. Seperti misalkan produk kuliner ya. Produk kuliner itu hampir semua orang tuh membutuhkan setiap hari. Karena apa? Karena semua orang setiap hari itu butuh yang namanya makan. Ataupun ya produk-produk kebutuhan alat mandi, jadi sabun, kemudian sampo dan sebagainya, itu suatu kebutuhan yang setiap hari digunakan. Dan tentunya kalau kita memilih suatu produk yang hampir digunakan setiap hari, itu keuntungannya adalah kita akan mendapatkan repeat order yang lebih cepat ya, karena customer atau pembeli tersebut produknya cepat habis, kemudian akan beli lagi kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cari suatu produk yang tahan lama. Jadi jika kita ingin mendapatkan hasil yang menjanjikan atau yang menguntungkan lebih besar, cari produk itu yang bisa tahan lama. Karena apa? Dengan produk yang tahan lama, kita bisa menjual suatu produk itu secara online. Artinya apa? Jika produk ini kita jual secara online, maka pangsa pasarnya adalah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, itu yang paling penting juga. Jadi kalau kita mengandalkan penjualan secara manual atau secara tradisional, kita mengandalkan hanya tetangga, kanan, kiri, sahabat, itu hasilnya kurang maksimal. Jadi sekali lagi, cari produk yang awet, yang tahan lama ya, yang bisa kita kirim melalui jasa pengiriman ya. Jadi dua hal tersebut yang saya gunakan untuk mencari sebuah peluang di sekitar kita yang bisa kita jadikan suatu usaha atau bisnis yang modalnya relatif kecil dan hasilnya menjanjikan. Dan contoh realnya atau salah satu peluang usaha yang bisa kita tekuni adalah produk kuliner. Contohnya adalah kita bisa membuat keripik atau membuat abon atau membuat sambal dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan satu produk ya yang sudah saya jalankan pula, yaitu membuat produk sambal. Kenapa harus sambal? Sambal itu seperti ini ya. Jadi kita makan nasi walaupun dengan sambal dan telur itu sudah enak. Sambal dengan tempe goreng sudah enak. Sambal dengan tahu goreng sudah enak. Sambal pun misalkan tanpa disertai dengan lauk yang lainnya itu pun sudah ada kenikmatan tersendiri. Maka saya memilih yaitu usaha sambal. Usaha sambal ini tentunya modal juga sangat relatif kecil. Pada awalnya saya hanya membutuhkan modal itu kurang lebih 300.000, itu udah bisa jalan ya. Untuk beli botol, kita beli botol secukupnya saja. Kemudian untuk proses yang pertama ya, kita buat juga nggak terlalu banyak porsinya, kita buat antara 20 porsi ya. Kemudian untuk peralatannya juga sangat sederhana sekali. Jadi kita bisa menggunakan peralatan di dapur. Wajan sudah ada, nggak perlu beli lagi ya. Kemudian alat yang lainnya kita bisa memanfaatkan alat yang di rumah. Jadi modal 300.000 itu digunakan untuk produksi saja, untuk beli bahan sambal dan juga untuk kemasannya.
Setelah sambal jadi, baru kita pasarkan. Bagaimana cara memasarkannya? Ya, kita pasarkan secara online, bisa melalui WA ataupun bisa melalui marketplace, ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Pada awalnya saya membuat grup WA, yang mana grup WA ini membahas mengenai bagaimana cara membangun usaha atau bisnis kuliner mulai dari nol. Saya mengundang secara umum, secara publik. Saya share melalui Facebook, kemudian melalui Instagram, kemudian melalui media-media sosial yang lainnya, bahwasanya saya mau mengadakan pelatihan secara online melalui grup WA. Jadi bagi yang ingin mengetahui dunia kuliner, bisa bergabung dengan grup WA yang saya bimbing. Saya membuat grup WA tersebut, ya, beberapa orang sudah masuk grup WA, dan benar saya memberikan suatu materi mengenai bisnis kuliner, ya. Setelah saya sampaikan materi tersebut, kemudian di situ saya pelan-pelan baru menawarkan sebuah produk, yaitu produk sambal yang saya produksi. Dengan cara seperti itu, ya, alhamdulillah penjualannya lumayan banyak, ya. 1 bulan waktu itu sudah terjual kurang lebih 1.500 botol. Apalagi kita bisa memaksimalkan media sosial yang lainnya seperti TikTok, kemudian Instagram, dan juga bisa melalui marketplace yang sudah ada di Indonesia ini. Jadi peluangnya sangat bagus sekali dan sangat menjanjikan, ya. Bisa kita jual melalui online, pangsa pasarnya juga seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Keuntungan yang lainnya, kita bisa pula membuat sistem penjualannya itu sesuai dengan pesanan. Jadi setelah produk kita sudah dikenal, kemudian kita membuat produknya itu sesuai dengan pesanan dari konsumen. Misalkan ada pesanan 100 botol, baru kita buatkan. Jadi tidak ada yang namanya produk tersebut tidak laku. Kita buat setelah pesanan ada, baru kita produksi. Dengan sistem seperti ini, ya, akan sangat mengurangi resiko produk yang rusak, ya. Jadi kita buat sesuai dengan pesanan. Adapun cara untuk membuat sambal, ya, saya kira banyak sekali, ya, referensi yang bisa kita gunakan, bisa melalui YouTube ataupun bisa browsing-browsing di internet dan sebagainya, ya. Kita bisa belajar dari media sosial pula, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara mengemasnya, dan lain sebagainya. Yang utama di sini adalah kemauan dari diri kita pribadi. Apakah benar-benar kita memiliki kemauan untuk membuka usaha ataupun tidak? Jika kita tidak memiliki kemauan yang tinggi untuk membuka suatu usaha, tidak memiliki niat yang kuat, maka usaha apapun itu tidak akan bisa berjalan. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanan.